Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman untuk teman-teman dari kelas Psikologi Komunikasi, baik offering A ataupun offering B. Jadi pada kesempatan kali ini gitu ya, saya akan menyampaikan bagaimana keterkaitan antara psikologi dengan proses komunikasi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ini sih sebenarnya nggak terlalu panjang karena kan masih pengantar ya. Oke, kalau saya menanyakan gitu ya, apa sih komunikasi? Pertanyaan yang paling mendasar nih, apa komunikasi? Karena judul judul perkuliahan ini kan sebenarnya psikologi komunikasi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu komunikasi? Ataukah seperti, bentar. Oke, oke. Komunikasi apakah seperti ini gitu ya? Apakah eh, simbol-simbol yang teman-teman bisa lihat di sini gitu ya? Nah, eh, ini kan gambar-gambar yang cukup populer gitu ya, pesawat, mobil, kapal, pompa bensin, bengkel, rumah gitu ya, atau mungkin penginapan, shower berarti mandi, bebersih, terus tempat-tempat kebersihan, toilet, kecantikan, uh, pinpoint gitu ya, satu titik ke titik lain, hiburan, wifi, koper gitu ya, terus troli, kopi, I can speak ini mungkin istilahnya ini semua, uh, minuman gitu ya dengan poin uh, gambar kecil di sini gitu ya, mungkin teh gitu ya, terus kemudian ini gelas martini berarti bar gitu ya, terus tempat pintu untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus misalkan, atau tempat-tempat untuk berkebutuhan khusus, elevator, lift, terus kemudian hadiah, tempat makan, email atau gambar surat gitu ya, berarti kantor pos mungkin, tempat foto atau tempat kamera. Kemudian ini kurang paham, ini berkaki hewan sepertinya. Jadi ada kemungkinan eh, tempat-tempat yang ramah dengan hewan atau seperti apa, atau pet shop atau dokter hewan gitu ya. Terus kemudian eh, gambar hati dengan plus di dalamnya, kemungkinan ini berkaitan dengan kesehatan, rumah sakit. Ini kurang paham ya. Ini telepon keluar, oke, payung, kunci, tempat reparasi kunci mungkin gitu ya. uh, Mungkin ini upload download gitu ya, ini telepon keluar, ini telepon masuk, oke, nggak oke gitu ya, waktu sama mungkin tempat menyelam karena ini ada snorkel. Nah, ataukah jangan-jangan seperti ini gitu ya. Ini mungkin huruf yang teman-teman sudah pahami, A B C D E F sampai Z gitu ya, tapi penggunaannya berbeda. Ataukah komunikasi itu memang seperti ini gitu ya, yang memang saling uh, berbicara, ngobrol, interaksi gitu ya, dengan komunikasi yang biasanya kita sebut sebagai komunikasi verbal gitu ya. Oke, pertanyaan yang paling mendasar. Jadi, apa itu komunikasi? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu. Tapi kalau kita melihat bagian-bagian sebelumnya gitu ya, sebenarnya ini adalah simbol-simbol ya yang mengungkapkan, merujuk pada satu hal. Huruf pun sama, itu kan simbol. Siapa yang membuat K huruf itu menjadi berbunyi K, L, M, dan seterusnya? Atau siapa yang menyangka bahwa gerakan-gerakan jari itu adalah menyimbolkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, menggantikan suatu makna? Nah, kalaupun memang terbatas pada komunikasi yang bersifat linguistik, bahasa, verbal, pada akhirnya orang-orang yang memiliki kekurangan terkait dengan kemampuan mereka berbicara, artikulasi, atau cara penyampaian yang kurang, biasanya ada beberapa orang yang kurang jelas. Nah, hal-hal seperti itu, maka kalau kita menyimpulkan hanya sebatas pada fase verbal, maka mereka tidak mungkin bisa berkomunikasi. Makanya dibentuklah sistem bahasa khusus, dibentuklah sistem bahasa, dibentuklah cara simbol-simbol, kumpulan simbol-simbol yang menggantikan sesuatu yang sama dengan konteks huruf di dalam
bahasa Indonesia gitu ya. Nah ini jadilah Bisindo ya, bahasa untuk bahasa apa ya, bahasa tangan gitu ya, bahasa 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 apa ini namanya, hand sign lah, aku lebih ingat istilahnya bahasa Inggris hand sign untuk orang-orang Indonesia. Ini disebut Bisindo, saya nggak lupa kepanjangannya. Nah, kalau seperti ini pandangan umum pasti we can improve the way we talk gitu ya, karena mereka komunikasi adalah proses hidup. Komunikasi, penggunaan bahasa itu adalah proses hidup. Proses hidup maksudnya gimana Pak? Semakin sering kamu menggunakan gitu ya, kamu akan semakin fluent di bidang itu. Kamu semakin mudah memahami maksud orang lain, kamu semakin memahami apa orang lain bisa memahami apa maksudmu gitu ya. Nah, bagaimana jika memang kita tidak memiliki bahasa yang sama atau kita memiliki simbol-simbol yang berbeda? Nah, balik lagi di bagian kiri ini gitu ya, kita punya beberapa apa ya, beberapa simbol umum gitu ya. Ini kita punya simbol-simbol umum yang menggambarkan bagaimana atau simbol-simbol apa yang sifatnya kita mengasumsikan ini adalah hal yang sama di satu negara, meskipun dengan bahasa yang berbeda kita bisa kasih tahu gitu ya bahwa oh kita misalkan kita tinggal menunjuk aja ini misalkan ya, kita lagi pengen ngopi nih gitu. Terus misalkan apa? Oke, saya butuh bantuan kesehatan gitu ya, saya pengen ke rumah sakit. Ada nggak sih rumah sakit sekitar sini gitu ya? Nah, kalau orang itu nggak bisa berbahasa, misalkan sebagai universal language, verbal universal language seperti bahasa Inggris gitu ya. Nah, hal seperti ini mungkin kalau misalkan orang yang berinteraksi dengan kita adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Swahili misalkan di Afrika atau mungkin apa bahasa Indonesia mungkin gitu ya, ketika ada orang yang mereka masih kesulitan atau biasanya yang mereka pahami adalah kosakata dasar misalkan maaf, terima kasih, terus kemudian bisa minta bantuannya, itu adalah hal-hal yang relatif sederhana dan itu biasanya dihafalkan oleh orang-orang yang traveling gitu ya. Nah, tapi ini akan menjadikan kita lebih mudah lagi. Kamu pengen kemana sih? Atau kamu butuh apa? Itu kan lebih jelas lagi kalau kita punya apa ya? Beberapa negara itu punya bentukan simbol yang relatif sama. Karena apa? Mau tidak mau kita adalah masyarakat global, di mana semua ini adalah makna yang sebenarnya secara umum kita hampir kita temui setiap hari. Misalkan kalau di kita mungkin apa, teh itu nggak pakai teh celup gitu ya, tapi ditaruh di pouching terus dituangkan gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi nggak relevan. Tapi kalau misalkan secara umum sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita bisa memahami bahwa ini adalah simbol untuk teh gitu ya, dan seterusnya. Ini pun sama simbol yang relatif umum untuk WiFi. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan komunikasi bahwa itu adalah proses terjadinya pertukaran informasi antar komunikan. Komunikan bisa jadi ada dua, komunikate sama komunikate sama apa ya tadi aku agak lupa. Komunikate sama komunikator. Aduh, lupa banget. Komunikator orang yang menyampaikan, komunikator orang yang menerima komunikasi. Komunikan adalah dua konteks tadi, ya. Jadi relatif perlu perlu dibedakan gitu ya. Oke. Nah, pembahasan kita ada 3 gitu ya, ruang lingkup, ciri pendekatan, hingga implementasi psikologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau kita membicarakan ruang lingkup psikologi komunikasi, sebenarnya apa ya, banyak ahli yang menyampaikan dari sudut pandang keilmuan masing-masing gitu ya. Ada yang menyampaikan ruang lingkup psikologi komunikasi ya secara ahli gitu ya, ahli-ahli komunikasi, ilmu komunikasi itu membatasi interaksi antar manusia menggunakan simbol-simbol yang biasanya bersifat verbal. Nah, namun pembahasan proses komunikasi dalam psikologi itu tidak hanya berhenti pada interaksi saja, tapi bagaimana interaksi tersebut terjadi bahkan sampai level saraf. Apa yang kalian lihat saat ini gitu ya, di mana proses kalian membaca dan mendengarkan apa yang saya ucapkan saat ini gitu ya, itu adalah apa yang saya sampaikan merupakan proses komunikasi, dan kalian menerjemahkan apa yang kalian lihat saat ini dengan dan dengar of course gitu ya, sebagai proses penyampaian sebuah informasi atau komunikasi. Jadi sebenarnya yang kalian dengar ini barusan gitu ya, atau yang kalian lihat di layar itu adalah proses komunikasi antara saya dengan Anda. Saya sebagai komunikator dan Anda sebagai komunikator. Nah,
kalaupun kita mau mengasumsikan gitu ya, kalian melihat nih, ya 100 juta saraf yang ada di mata kalian melihat layar, apa yang gendang telinga kalian mendengarkan gelombang suara yang bermakna sesuatu gitu ya. Mungkin ketika didengar gitu ya, ketika sampai otak memanai nih. Kita berpikir di dalam otak gitu ya, kita menyimpulkan apa yang disampaikan, kita mungkin kalau misalkan dibutuhkan untuk membalas respon, ya kita bisa merespon dengan tepat gitu ya. Nah, tapi bisa jadi sebuah komunikasi itu akan berhenti apabila sensornya ada gitu ya, mendengarkan, kalian melihat gitu ya, tapi kalian tidak memahami apa yang dibicarakan. Kalian tidak memahami apa yang dimaksud. Maka proses komunikasi akan berhenti. Seperti yang tadi gitu ya, di gambar sebelumnya, kalau simbol-simbol tadi dimaknai sama, berarti proses komunikasi berjalan. Tapi kalau misalkan ternyata proses komunikasi orang Indonesia menggunakan Bisindo gitu ya, tapi yang diajak ngobrol ternyata menggunakan American Standard Sign Language. Nah itu pasti gak nyambung juga, karena alhamdulillah, sorry, jadi apabila dua orang tadi menggunakan sama-sama sign language, tapi kemudian akhirnya tidak menggunakan kriteria yang sama, aturan tata baku yang sama, akhirnya mereka kesulitan untuk memahami satu sama lain, gitu ya. Terus kemudian di sini psikologi juga mencari tahu gitu ya, landasan komunikator. Kenapa saya menyampaikan ini gitu ya? Karena kalau saya menyampaikan ini berarti ini kewajiban saya untuk mengajar, menyampaikan materi, menjadi teman diskusi, teman mengarahkan diskusi gitu ya. Itu adalah alasan atau landasan komunikator menyampaikan sebuah informasi atau berkomunikasi. Faktor internal dan eksternal juga dipertimbangkan gitu ya. Karena tadi kalau saya sebagai tanggung jawab itu adalah faktor eksternal, tapi kalau misalkan saya sebagai bentuk tanggung jawab saya mengajar di fase online seperti ini gitu ya, di fase daring, maka saya harus tetap menyampaikan informasi yang sekiranya menjadi intisari dari apa yang dibahas untuk hari ini. Maka itu adalah faktor internal, perasaan wajib gitu ya, obligation untuk menyampaikan informasi. Nah, apakah komunikator juga menerima persepsi yang sama atau menginterpretasikannya secara berbeda? Jadi memang tadi kita melihat, kita mendengar, kita merasa, dan memang beberapa konteks bahasa itu menggunakan ini ya, teman-teman menggunakan gestur tangan, gerakan kepala, gerakan tangan, simbol tangan ya, jempol gitu ya, bisa jadi bisa kenapa jari tengah gitu ya, itu sebagai simbol untuk memaki gitu ya. Nah itu kalau di sini kan mungkin sesuatu yang ya udah biasa aja, tapi karena kita juga sebagai bagian dari masyarakat global, kita jadi tahu itu adalah bentuk makian gitu ya. Nah, menerima persepsi yang sama gitu ya, ataukah mungkin juga menginterpretasikannya juga berbeda gitu ya, gitu. Nah ini juga kita mempertimbangkan itu juga, kita mencari tahu itu juga, bahkan komunikasi menjadi syarat terapi dan persuasi tentu saja. Ya, jadi memang ada proses terapi yang memang bertujuan untuk menyembuhkan, untuk menyelesaikan permasalahan seseorang gitu, dan itu memang ada, terutama psikolog-psikolog yang berorientasi klinis gitu ya, permasalahan klinis mereka lebih cenderung pakai komunikasi yang sifatnya terapeutik gitu ya, therapeutic communication. Nah, dalam pembahasan selama 1 semester ini kita perlu menetapkan pembahasan agar tidak melebar dan liar gitu ya. Nah, jadi maka kita akan membatasi proses komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan proses lain yang turut andil di dalamnya. Jadi terkait dengan bahasa, terkait dengan alasan, faktor eksternal, internal, intrapersonal, interpersonal, komunikasi massa, terus karena ini juga sebenarnya komunikasi juga salah satu kita bisa bilang cabang dari psikologi sosial secara umum gitu ya. Maka mindset yang sering dipakai adalah psikologi sosial gitu ya. Jadi memang bagaimana kita berinteraksi, apa alasannya, apa yang kita pikirkan, apa yang orang itu pikirkan gitu ya. Itu yang menjadi landasan dari psikologi komunikasi dan psikologi sosial pada umumnya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, bagaimana kita membedakan pendekatan psikologi
komunikasi dengan ilmu-ilmu atau cabang ilmu lainnya gitu ya. Komunikasi kita melihat dalam psikologi gitu ya. Kita melihat ini nih perilaku ya, perilaku dan mungkin kecenderungan perilaku juga komunikan yang dilakukan secara sadar. Prinsip kesadaran inilah yang tidak ada dalam beberapa keilmuan lain gitu ya. Kalau misalkan di sosiologi membicarakan komunikasi berdasarkan interaksi sosialnya, ya filsafat juga bagaimana manusia dengan realitas yang dihadapi, mereka menghadapi realitas itu dengan komunikasi gitu ya. Maka psikologi pada perilaku komunikan yang dilakukan secara sadar. Jadi ini yang membedakan kesadaran, ya. Jadi misalkan kayak kemarin kasusnya siapa? Kalau ini direkam tahun 2021 ya. Mungkin kalau ini video saya gunakan juga di tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2021 salah satu komika gitu ya. Siapa itu? Coki gitu ya. Paman Coki. Nah itu beberapa waktu yang lalu tertangkap menggunakan narkoba. Terus kemudian ada sesi diskusi antara Deddy Corbuzier dengan beberapa orang yang berasal dari MLI, Majelis Lucu Indonesia, yang mungkin teman-teman sudah asing gitu kalau mengikuti komika, mengikuti stand up comedian gitu ya. Nah, mereka membicarakan tentang perilaku Coki gitu ya. Jadi memang ada kalanya Coki itu dia nge-tweet itu secara nggak sadar dan dia emang mencari sensasi adrenalin, mencari dalam tanda kutip mencari musuh gitu ya, dari perilaku komunikasinya yang memancing amarah, memancing keributan gitu ya. Nah, itu yang memang dia cari, dan ada memang beberapa yang itu diakibatkan oleh penggunaan narkoba gitu ya. Ada kecurigaan tentang hal itu. Jadi penggunaan narkoba mempengaruhi kesadaran seseorang itu ya jelas iya. Tapi apakah itu kemudian menjadikan komunikasi itu tidak berjalan, tetap dimaknai. Tapi akhirnya yang terjadi adalah orang-orang melihat itu sebagai bentuk permusuhan. Nah, balik lagi ke bagian sebelumnya, nah kita bisa melihat bahwa ini nih, ini, oh iya benar, ya. Nah, proses menerjemahkan informasi yang akhirnya diterima secara berbeda. Nah, dipersepsikan diobservasi atau dilihat secara sama, gitu ya, dinilai secara sama, tapi diinterpretasikannya juga berbeda. Ini ngeselin nih gitu ya, tapi memaknainya bisa jadi beda. In grupnya dia MLI sama di out group sebagai masyarakat umum gitu ya. Itu menjadi sangat berbeda dalam memaknai sebuah informasi. Penilaiannya juga berbeda juga pada akhirnya. Nah, Fisher 108 memang menjelaskan bahwa ciri pendekatan psikologi pada proses penginderaan, proses stimulus, jadi jembatan antara stimulus dan respon, prediksi respon, dan kemudian penguatan. Nah, kalau ini teman-teman dari psikologi mungkin sudah paham, ini adalah mindset dari behaviorism gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang dari luar psikologi saya akan menjelaskan sedikit gitu ya. Jadi pandangan behaviorisme menganggap bahwa proses psikologi adalah proses yang terlihat. Jadi mengesampingkan proses berpikir di dalam manusia. Nah ini apa yang terlihat itulah psikologi. Behavior, jadi memang perilaku, overt behavior. Jadi memang perilaku yang terlihat aja yang dianggap sebagai proses psikologi. Nah, kalau ini, jadi memang mindsetnya adalah stimulus dan respon. Bagaimana kita membalas, merespon sebuah intake gitu ya, atau stimulus. Tadi kita respon seperti apa, itu ada jembatannya di sini gitu ya. Terus kemudian kita bisa memprediksi perilaku seseorang, dan adanya penguatan itu akan membuat akhirnya kalau responnya misalkan gini, ini yang paling, ini bukan berkata corok ya, mungkin ini teman-teman orang-orang Jawa Timuran gitu ya pasti paham istilah makian jancuk itu bisa bermakna ambigu gitu ya. Nah, mungkin bagi orang Jawa Timur ambiguitas itu sudah bisa dimaknai dari keras tidaknya pengucapan kata itu gitu ya. Nah, tapi mungkin buat orang di luar Jawa Timur gitu ya, penggunaan kosakata jancuk sendiri itu sudah menjadi bentuk hinaan
Padahal kalau misalkan di Surabaya, di Malang bahkan gitu ya, atau beberapa wilayah di Jawa Timur, itu bisa jadi bentuk relasi yang sifatnya merekatkan satu sama lain. Jadi memang ucapan itu tidak akan muncul dari orang yang tidak satu frekuensi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa memprediksi, oh ini dia ngata-ngatain nih, ternyata teman-temannya ketawa. Jadi kan penguatannya nggak ada nih gitu ya. Berarti kita bisa melihat, oke, berarti di sini prediksi respon kata-kata jancuk itu bisa jadi bukan berarti marah, kemarahan. Kita memprediksi, kalau orang umum pasti memprediksi, oh ini bakal marah nih gitu ya. Padahal ternyata akhirnya ketika dilihat, oh ternyata nggak marah loh. Nah, penguatan kan hilang, atau istilahnya reinforcement. Kalau misalnya ternyata dia beneran marah gitu ya, lu ngapain sih? Nah, pada akhirnya, oke, penggunaan kosakata ini itu dianggap sebagai memperkuat prediksi sebelumnya, gitu ya. Penguatan mindsetnya seperti itu. Nah, akhirnya tidak hanya terbatas pada proses stimulus respon kemudian sampai memprediksi responnya seperti apa gitu ya. Pengalaman dari penguatan biasanya itu juga menentukan, oh oke, kalau misalkan dia dari Jawa Timur, daerah Surabaya, daerah Jombang, daerah mana lagi, Malang gitu ya, Malang, Sidoarjo, penggunaan kosakata jancuk itu mungkin bisa jadi sesuatu yang normal. Nah, maka kita bisa memprediksi dia dari mana nih? Oh, dari Malang. Oh, paling dia nggak akan marah nih sama ini, gitu ya. Tapi kemudian, oh dia dari mana? Dari Jawa Tengah. Nah, wah, kemungkinan besar dia akan marah gitu ya. Ternyata benar. Pengalaman tadi sebelumnya terhadap penguatan atau pengalaman reinforcement itu menjadikan prediksi respon kita semakin lama akan semakin akurat. Nah, selain itu gitu ya, set atau analisis, kita menganalisis gitu ya, perbedaan masa lalu dengan sekarang mungkin akan menjadikan prediksi respon kita juga berbeda juga. Misalkan gini, penggunaan kosakata jancuk untuk beberapa ini kan beberapa tahun terakhir ini kan sebagai kosakata yang cukup populer digunakan gitu ya, oleh beberapa orang, bahkan dari teman-teman Jabodetabek menggunakan, ya sekalipun pengucapannya kurang fasih dan kurang mantap gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita lihat masa lalu ternyata itu dianggap sebagai kemarahan dan sedangkan sekarang enggak gitu ya. Dan sekarang banyak orang-orang yang menggunakan kosakata itu sebagai bagian ucapan keseharian, makanya uh, kemudian kita ketika melihat analisis dulu dan sekarang gitu ya, kita membedakan dulu dan sekarang, ternyata kemungkinan ini nggak akan menjadi sebermasalah kalau misalkan ini diucapkan 7 atau 8 tahun yang lalu misalkan. Nah, itu bisa jadi kita akan memprediksi respon seseorang dalam komunikasi itu bisa jadi berbeda dengan sebelumnya. Nah, jadi kan telepon surat yang akan muncul dapat diduga. Jadi memang prediksi respon ini nih yang dicari gitu ya. Nah, bagaimana kita mengamati proses komunikasi secara tepat gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya kita selalu punya masalah dengan komunikasi ya, jujur teman-teman. Entah itu komunikasi politik, komunikasi massa, penggunaan buzzer dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus bisa mengamati bagaimana proses komunikasi itu berjalan dan biar kita itu nggak terpengaruh sama nilai-nilai yang diangkat oleh beberapa kelompok. Karena ingat, seperti yang sebelumnya kita sempat bahas, komunikasi adalah salah satu bentuk persuasi. Jadi memang teman-teman harus berhati-hati bagaimana memaknai proses persuasi itu sendiri. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa, bagaimana proses mengamati proses komunikasi secara tepat gitu ya. Nah, teman-teman harus mulai menghapus nilai atau menghapus keberpihakan terhadap salah satu pihak gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya keberpihakan, penilaian kalian terhadap fenomena atau proses komunikasi yang terjadi itu akan semakin subjektif pada akhirnya, tergantung pada siapa yang berbicara. Kalau in group, dia benar gitu ya. Kalau out group, ini pasti salah gitu ya. Nah, akhirnya contoh paling bermasalah terkait dengan proses komunikasi adalah bagaimana penyampaian Ahok gitu ya, terkait dengan jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Padahal kalau kita melihat sejarah juga, hal yang sama sempat disampaikan oleh Gus Dur. Nah, ini kan bagaimana orang-orang memaknai proses komunikasi atau konten dalam komunikasi akhirnya tergantung dari siapa yang menyampaikan, gitu ya.
Kalau teman-teman punya keberpihakan gitu ya, otomatis penilaian kalian akan sangat kabur, dipengaruhi oleh penilaian kalian sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan berjalan ke kondisi atau tentukan prinsip umum yang kemudian kemungkinan berperan gitu ya. Dalam contoh kasus yang sebelumnya saya sampaikan gitu ya, itu prinsip umum yang berperan adalah bagaimana kritik itu diterima, penerimaan kritik, terus kemudian persepsi orang terhadap si pemberi kritik gitu ya. Nah, itu kebetulan salah satu judul tesis saya terkait dengan bagaimana seseorang menerima kritik dari orang yang berasal dari kelompok lainnya, gitu ya. Jadi tidak hanya kontennya, tidak hanya caranya, tapi juga siapa yang menyampaikan itu ternyata berpengaruh, gitu ya. Terutama kalau misalkan orang-orang yang menyampaikan kritik, gitu ya, adalah orang-orang yang berasal dari outgroup. Tujuannya apa? Nah, itu juga bisa kita lihat bahwa proses komunikasi yang terjadi pun sebenarnya akhirnya miskomunikasi. Jadi kebencian, identitas sosial, terus kemudian beberapa hal lainnya akhirnya menyebabkan interpretasi kita terhadap sebuah konten pesan itu akhirnya menjadi sangat rancu dan bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh si komunikator, gitu ya. Nah, setelahnya kita baru bisa melihat, setelah kita tahu prinsip umumnya secara psikologis, nah maka bagaimana kondisi internalnya, apa alasannya dia menyampaikan hal itu, ya. Ternyata dalam penelitian menyampaikan bahwa kritik yang dari eksternal dianggap sebagai, atau dari outgroup gitu ya, dianggap sebagai upaya untuk mengancam eksistensi kelompok. Nah, apakah orang yang menyampaikan Al-Maidah 51 dan mau dibohongi, apakah dia memang punya kecenderungan untuk mengancam eksistensi kelompok mayoritas? Karena kebetulan waktu itu Ahok sebagai orang yang tipikalnya double minority, udah Kristen Cina pula gitu ya, apa balik ya. Nah, itu istilah double minority istilahnya. Nah, bagaimana kondisi internalnya? Apa alasannya dia menyampaikan itu? Nah, ini kita cek di kondisi internal. Jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan sebuah proses komunikasi hanya dari satu kali lihat gitu ya. Tapi kita juga perlu melihat konsistensi antara informasi satu, bukti satu dengan bukti lainnya juga gitu ya. Kalau ini teman-teman sudah bisa nggak berpihak, terus kemudian udah tahu apa yang akan diteliti atau prinsip-prinsip umum teoritis yang berperan dalam apa yang disampaikan, terus kemudian ternyata oke, kita sudah tahu kondisi internalnya si orang ini seperti apa gitu ya, maka kita akan cenderung mampu mengamati proses komunikasi dengan lebih akurat. Oke. Nah, bagian terakhir, bagaimana implementasi psikologi komunikasi gitu ya. Nah, ini tentu tadi sudah sempat saya singgung bagaimana berkomunikasi dengan efektif, dengan tepat ya, sehingga mencegah miscommunication pada bagian selanjutnya. Jadi memang penggunaan bahasa yang efektif dan efisien itu menjadikan orang jadi lebih paham. Tapi kalau misalkan di Indonesia dengan kebiasaan kita bahasa tutur gitu ya, biasanya kita punya kekurangan dalam kemampuan menulis memang. Jadi komunikasi efektif kita bukan pada komunikasi tulis, tapi pada komunikasi tutur atau komunikasi verbal secara langsung. Maka ketika disampaikan akan mencegah miskomunikasi seperti yang sebelumnya gitu ya, bagaimana interaksi-interaksi yang ada, proses komunikasi yang ada, intensitas komunikasi yang ada, pada akhirnya mencegah miskomunikasi terjadi gitu ya. Nah, kemudian ada juga psikologi komunikasi berperan sebagai menjalin relasi, mencari kesenangan gitu ya, dan rekreatif. Nah, ini memang di buku disebut sebagai apa tadi ya? Disebut sebagai kesenangan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dibaca lebih lanjut, apa ya, selamat pagi, gimana kabarnya, itu kan sebenarnya terkadang itu sebagai basa-basi biar nggak dianggap sombong, biar nggak dianggap dingin gitu ya. Sebenarnya dingin juga bukan konteks yang tepat untuk menggambarkan sifat seseorang gitu ya. Bagaimana dia menjalin relasi dengan orang lain gitu ya, itu kan memperkuat relasi biar nggak dianggap sombong dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud, kalau di buku disebut kesenangan, tapi saya tuliskan sebagai menjalin relasi dan rekreatif loh. Pak, rekreatifnya gimana? Ya coba kalian baca buku novel Harry Potter atau misalnya buku-buku tertentu gitu ya, yang memang kalian tujukan untuk rekreatif, ya itu bisa jadi gitu ya, komunikasi sebagai sarana rekreasi. Dan mungkin kalau tipikal untuk beberapa orang yang punya kecenderungan untuk lebih ekstrovert, menjalin relasi itu atau berkomunikasi dengan orang lain itu adalah
cara mereka untuk relief stres sendiri, ya. Nah, di sini bagian terakhir adalah persuasi. Jadi memang persuasi ini arahnya dua, ada yang cuma sebatas merubah sikap, ya, mempengaruhi ke sikap pembelaan, terus kemudian point of view, terus kemudian persetujuan terhadap hal-hal tertentu, itu biasanya lebih ke sikap. Tapi kalau misalkan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, untuk membeli barang yang diinginkan, untuk melakukan apa yang diminta, itu ya, itu adalah proses dalam persuasi, terutama dalam perilaku yang overt atau perilaku yang nampak, behavior yang tampak, gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya, silakan ditanyakan secara langsung. Jadi mungkin kita bisa akhiri gitu ya untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman.